Karena Rini menolak untuk meminjamkan uang, Ahmad yang kesal menyedotkan kepala Rini ke tembok dan mencekiknya sampai Rini kehabisan napas atau sampai Rini tewas. Si Ahmad ini emang benar-benar ya, gak hanya membunuh, Ahmad juga menggondol uang perusahaan Rini yang menurut info sekitar 42 juta rupiah. Halo guys, thank you udah berkunjung ke channel YouTube ini. Jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian dapat notif video terbaru. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku akan membagikan beberapa cerita atau berita viral yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh publik di Indonesia. Guys, ada cowok bernama Ahmad Arif Ridwanullah, umur 29 tahun, membunuh wanita bernama Rini Mariani berumur 50 tahun, yang mana mayatnya ditemukan dalam koper di Cikarang, Bekasi. Aksi kejam tersebut terekam kamera pengawas CCTV ketika keluar dari kamar sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Nah, sebelumnya keduanya yakni pelaku dan korban sempat masuk ke kamar hotel bersama-sama pada pukul 9.51 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 10 pagi kurang 10 menit lah ya, pada 24 April 2024. Nah, saat itu dari rekaman kamera pengawas CCTV, Ahmad tampak berjalan lebih dahulu yang diikuti oleh Rini beberapa langkah di belakangnya. Dalam rekaman CCTV itu, terduga pelaku Ahmad terlihat mengenakan pakaian serba hitam sambil memegang telepon seluler atau ponsel di tangan kirinya ketika masuk ke dalam kamar hotel. Sementara itu, korban Rini tampak memakai pakaian berwarna merah muda, kerudung biru muda, dan menggendong sebuah tas hitam di punggungnya. Jam 18.40 atau jam 7 kurang 10 menit, pada waktu itulah terduga pelaku Ahmad keluar dari kamar hotel yang dimasukinya bersama Rini yang menjadi korban pembunuhan. Namun, kali ini Ahmad keluar seorang diri sambil mendorong koper berwarna hitam berukuran besar, serta Ahmad tampak menenteng kantong plastik hitam di tangan kirinya. Nah, setelah itu, polisi telah berhasil menangkap terduga pelaku Ahmad seminggu setelah jasad korban ditemukan di dalam koper di Kecamatan Cikarang Barat di Kota Bekasi pada Kamis 25 April 2024 lalu. Pelaku pembunuhan itu ditangkap pihak kepolisian di Kota Palembang. Jadi pelaku itu kabur ke sana setelah membunuh korbannya. Nah, mayat tersebut ditemukan oleh saksi yang sedang berjalan di TKP dan curiga karena menemukan koper yang ketika itu diangkat terasa berat. Akhirnya saksi karena merasa curiga langsung melaporkan penemuannya itu ke polisi terdekat. Nah, Ahmad Arif Nullah, terduga pelaku pembunuhan wanita di dalam koper, disebut memiliki hubungan asmara dengan korban, yaitu Rini Mariani, atau istilahnya mereka itu pacaran diam-diam. Nah, dan sebelum pembunuhan itu terjadi, mereka berdua sempat melakukan hubungan suami istri. Rini sendiri telah bercerai dengan suaminya dan memiliki 2 anak, sedangkan Ahmad sudah nikah. Dia sudah akad nikah dan dilaksanakan di bulan Maret, sekitar tanggal 17 Maret sudah ijab kabul. Di Hotel Bandung itu, Rini dan Ahmad sempat cekcok. Rini meminta Ahmad agar Ahmad dapat bertanggung jawab. Ahmad kemudian mengiyakan asalkan uang perusahaan yang Rini bawa yang nantinya akan disetorkan ke bank, Ahmad pinjam dulu. Nah, tentu Rini menolak untuk meminjamkan uang kepada Ahmad, karena kalau misalkan Rini ini pinter ya, kalau misalkan Ahmadnya tulus, sayang sama Rini, kenapa mesti minjem duitnya Rini gitu, udah tahu itu bukan uangnya Rini, itu uang perusahaannya. Karena Rini menolak untuk meminjamkan uang, Ahmad yang kesal menyedotkan kepala Rini ke tembok dan mencekiknya sampai Rini kehabisan napas atau sampai Rini tewas. Si Ahmad ini emang benar-benar ya, gak hanya membunuh, Ahmad juga menggondol uang perusahaan Rini yang menurut info sekitar 42 juta rupiah. Guys, pelaku dan korban merupakan rekan kerja di perusahaan yang sama. Jadi Rini sama Ahmad ini bekerja di departemen yang berbeda. Kalau Rini di bagian departemen keuangan dan Ahmad ini di bidang audit. Nah, pihak keluarga sempat curiga hilang dan tewasnya Rini akibat ulah dari mantan suami Rini. Namun mereka salah dan akhirnya meminta maaf kepada keluarga mantan suaminya Rini gitu. Jadi teman-teman, kasus Ahmad dan Rini ini diduga oleh polisi karena urusan keuangan. Yang mana tadi kan aku udah jelasin bahwa Ahmad ini sudah melakukan akad ijab kabul gitu kan pada 17 Maret. Nah, si Ahmad ini sebenarnya membutuhkan uang untuk kemudian mengadakan resepsi. Jadi disitulah Ahmad tadinya mau minjem uang ke Rini, tapi Rini nolak. Akhirnya Ahmad mungkin merasa sakit hati dan tega membunuh Rini. Jadi alasan atau modusnya itu karena ekonomi atau keuangan. Tapi itu tidak dibenarkan ya apabila kita misalkan ada suatu keinginan atau hajat sampai merugikan orang lain. Nah, kalau misalkan ada kemauan atau ada keinginan, mending kita berusaha terlebih dahulu menabung dan jangan sampai gegabah gitu.
Aku berharap agar keluarga ini diberikan ketabahan dan almarhum ditempatkan di tempat sisi yang paling baik dan pelaku dihukum seberat-beratnya. So guys, pindah ke berita kedua yang sebetulnya terjadi di tahun 2022, namun kasus ini mencuat ke permukaan publik di tahun 2024. Kronologi Casis Bintara dibunuh anggota TNI Angkatan Laut yang dijanjikan lulus TNI hingga jasad dibuang ke jurang. So guys, seorang calon siswa atau Casis Bintara bernama Iwan Sutrisman Talam Banua tewas dibunuh anggota TNI Angkatan Laut atau AL bernama Serda Adan Aryan Marsal. Yang mana saat ini pelaku Serda Adan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun peristiwa pembunuhan Iwan disebut terjadi di Padang. Jadi polisi ini mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap Iwan Sutrisman terjadi pada 24 Desember 2022 atau 8 hari setelah korban dikirim untuk mencoba masuk sebagai anggota TNI AL. Ini berawal ketika keluarga korban menemui Serda Adan untuk meminta bantuan agar anaknya Iwan Sutrisman bisa masuk menjadi anggota TNI. Nah, pelaku kemudian meminta uang senilai 200 juta rupiah kepada keluarga korban untuk biaya masuk dan mengikuti masuk TNI Angkatan Laut gelombang kedua. Nah, saat mengikuti tes, korban yang merupakan warga desa Lahusa, Idanetae, Kecamatan Idanetae, Kabupaten Nias Selatan itu dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya, menurut keluarga korban, Serda Adan mendatangi kediaman korban lalu menyarankan kepada korban agar korban anaknya masuk TNI Angkatan Laut di Lanai 2, Padang. Kepada keluarga korban, Serda Adan mengaku mempunyai keluarga yang bertugas di sana dan berjanji membantu meluluskan korban Iwan Sutrisman. Nah, jadi kan guys, sepengetahuan kita ya, sepengetahuan aku, kalau misalkan sekarang yang mau masuk TNI atau Polri itu tidak ada jalur keuangan ya gitu. Harus transparan gitu kan. Setahu aku sekarang, tapi kita nggak tahu ya yang benernya di lapangan itu seperti apa. Nah, dari pertemuan itulah kemudian korban Iwan diberangkatkan ke Padang melalui pelabuhan Gunung Sitoli. Setelah dikirim ke Padang, keberadaan korban Iwan Sutrisman tak diketahui keluarganya. Namun pada 22 Desember 2022, Serda Adan mengirimkan foto Iwan kepada keluarganya. Jadi di foto itu tampak Iwan Sutrisman menggunakan pakaian dinas lengkap dengan kondisi kepala sudah gundul. Nggak cuma itu aja, Serda Adan juga mengatakan kepada keluarga korban bahwa Iwan sudah lulus TNI dan sedang mengikuti pendidikan di Tanjung Uban. Selanjutnya, Serda Adan meminta uang kepada keluarga korban kembali. Setelah beberapa bulan kemudian, pelaku kembali menghubungi keluarga korban. Nah, kali ini Serda Adan meminta disediakan 2 ekor burung murai batu. Nah, si Serda Adan ini bilang untuk diberikan kepada pamannya yang sudah memberikan atau membantu meluluskan Iwan. Selanjutnya, untuk meyakinkan keluarga korban, pelaku Serda Adan kembali meminta mereka datang ke Tanjung Uban untuk menghadiri pelantikan. Dan Serda Adan kembali juga meminta uang. Wah, ini sih keterlaluan ya, benar-benar menipu sama keluarga almarhum. Itu kok bisa ya? Padahal dia kan tentara ya, bisa-bisanya. Bukan tentara sih, kayaknya oknum ya, memang oknum lah. Kalau tentara yang baik nggak mungkin kayak begitu. Bisa-bisanya menjerat keluarga korban gitu kan, menipu, menguras. Itu benar-benar nggak pantas banget guys. Terus orang tuanya Iwan ini kan pergi kan ke Tanjung Uban. Nah, tapi pihak keluarga itu nggak ketemu sama anaknya atau Iwan gitu. Waktu itu si Serda Adan itu bilang sama keluarganya atau orang tua Iwan bahwa Iwan itu lagi tugas sebagai marinir. Karena curiga dengan gelagat pelaku, keluarga korban akhirnya melaporkan kasus ini ke Komandan Pos Angkatan Laut Lahewa. Dari hasil penyelidikan terungkap fakta bahwa korban rupanya sudah dibunuh oleh Adan. Korban dibunuh dengan cara ditikam di bagian perut, kemudian jasadnya dibuang ke jurang di Talawi Sawah Lunto. Menurut penyelidikan, awalnya pelaku Serda Adan tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah diselidiki lebih jauh, ternyata pelaku membunuh korban 8 hari setelah mereka berangkat dari Nias, Padang, atau pada 16 Desember 2022. Orang tua dan keluarga korban sangat terpukul atas kejadian tersebut. Bukan hanya karena kehilangan uang ratusan juta, tapi anak lelaki yang dibanggakan telah berpulang 2 tahun lamanya. Ayah dari korban sempat berkata, "Pulangkan anakku walau hanya 1 tulang saja." Tentunya guys, kita berdoa agar Iwan diterima di sisinya dengan baik, keluarga korban diberikan kesabaran, dan pelaku dihukum dengan setimpal. So, jadi guys, kalau misalkan kita
tidak diterima di suatu instansi yang kita impi-impikan atau cita-cita yang dari kecil kita sudah bangun tapi itu tidak kesampaian, ya kita positif aja bahwa mungkin karir atau jalan takdir kita itu tidak di situ, melainkan Tuhan sudah mempersiapkan hal yang lebih baik dan lebih indah. So, ya bukan hanya 1-2 orang lah yang ingin masuk ke TNI atau Polri gitu kan. Banyak sekali, dan apabila kita misalkan gagal, lebih baik kita terima dan legowo, abis itu kita cari peruntungan lain gitu. Oke guys. Aduh guys, kita dari tadi ceritanya tuh yang sedih-sedih mulu, pembunuhan dan sadis-sadis gitu. Akhirnya kita muncul di sesi yang membahagiakan sekaligus membanggakan negara kita tercinta Indonesia tentunya. Michael Jasin, barista Indonesia, juara World Barista Championship 2024. Barista asal Indonesia, Michael Jasin, berhasil meraih juara dalam kompetisi World Barista Championship 2024 yang berlangsung di Bexco, Korea Selatan pada 1-4 Mei 2024. Wah, kok Michael Jasin ini tanding di negara yang banyak opa-opa atau eoni cakep. Gimana sih manggilnya eoni? Sorry, soalnya aku bukan pencinta K-pop atau K-drama gitu. Jadi gimana manggilnya? Eoni atau apa? Komen di bawah. Michael Jasin atau yang akrab disapa Miki meraih juara usai mencoba 2 kali peruntungan dalam ajang kompetisi barista dunia itu. Barista yang memiliki perusahaan So Good Company itu kali ini sukses mengalahkan 53 peserta barista lainnya dari seluruh dunia. Di babak final, Miki mampu mengalahkan 5 barista lainnya asal Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Ireland, dan Belanda. Miki pun dinobatkan sebagai juara World Barista Championship 2024. Perjalanan Miki dalam meraih gelar juaranya rupanya membutuhkan penantian 10 tahun lamanya. Jadi Miki ini sangat benar-benar tekun, telaten, rajin. Dia menunggu sampai 10 tahun lamanya loh. Itu tuh 10 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Makanya nih kita jangan kalau misalkan gagal sekali terus kita tumbang, terus kita nggak semangat. Ini sih aku ngomongin aku sendiri gengs, karena ini berita yang menggembirakan dan membanggakan, jadi aku pakai bando kucing ya yang lucu-lucu gini. So jadi lanjut lagi ya. Miki pernah menempati urutan keempat dalam ajang yang sama pada 2019 di Boston. Namun sayang pada 2021 saat dia kembali mengikuti World Barista Championship di Milan hanya puas dengan urutan ke-7. Tapi kali ini gelar sebagai juara World Barista Championship berhasil diraihnya. Selamat! Nah, perjalanan karir Michael Jasin di industri kopi ini sudah menjadi bagian hidup dari seorang Michael Jasin. Miki juga telah menyadari sejak lama bahwa kopi Indonesia punya potensi yang besar untuk eksis seperti kopi-kopi di negara lain di dunia. Kalau potensi kopi Indonesia selalu ada dari dulu. Jadi sebenarnya yang kita kurang itu bukanlah potensi, melainkan orangnya yang membuat dari potensi menjadi kenyataannya. Itu kata Komiki. Nah, sekarang Miki sudah berhasil meraih predikatnya sebagai barista juara dunia. Tugasnya tidak berhenti sampai di sini. Kita harap barista juara asal Indonesia, dia seharusnya semakin membawa harum nama kopi Nusantara ke mata dunia. Mari kita tunggu gebrakan Miki sebagai sang barista juara dunia untuk dunia kopi di Indonesia. Oke, so itu dia guys berita viral akhir-akhir ini. Buat kalian yang tahu perkembangan dari berita tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang udah subscribe. Jangan lupa di like, share, dan subscribe agar YouTube channel ini berkembang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!